Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah ketiga setelah UAS atau kuliah ke-10. Minggu lalu kita membahas tentang bagaimana metodologi untuk bisa mengidentifikasi potensi ya hal industri baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Saat ini kita akan membahas bagaimana profil industri halal ya terutama di Indonesia, dan juga kita akan bahas sekilas untuk kasus negara oki dan apa urgensinya membangun agroindustri di Indonesia. Oke. Nah, ini kita akan potret bagaimana Indonesia halal ekonomi ya. Ini kebetulan saya terlibat dalam sebagai salah satu penulis dan reviewer dari Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap yang diterbitkan oleh Dinar Standard ya, saya New York, Uni Emirat Arab. Oke. Nah, ini kira-kira diskusi kami dengan ini Pak Sabta Irwandar. Beliau adalah ex-Wamen ya, Wakil Menteri Pariwisata di era pemerintahan Pak SBY, dan yang di ujung sana adalah Pak Budiarman. Beliau adalah ex duta besar ya, duta besar di Roma dan Vatikan. Kita bisa membuat satu report khusus untuk industri halal ya, dan bagaimana roadmap strateginya ke depan. Metodologinya sudah kita bahas minggu lalu ya, dan kita akan sekarang bahas bagaimana hasil dari potret ya, potret industri halal di Indonesia maupun di ya dalam konteks internasional ya di dunia. Oke, ini reportnya. Nah, report ini juga di highlight, bahkan bukan di highlight, ini laporan utama di Gatra ya, di mana Gatra memuat bahwa kita itu tidak harus hanya ya, berdasarkan report ini, tidak harus hanya menjadi the center of global halal economy, tapi harus menjadi engine ya. Jadi kami di sini harus lebih optimis ya daripada hanya sebagai center ya. Kalau center kan berarti kalau dalam ekonomi kan pasar pusat ya. Pasar itu kan berarti ada supply, ada demand. Nah, kita tidak tahu dalam pasar ini apakah kita berperan sebagai supplier atau sebagai konsumen. Nah, dengan sifatnya engine di sini, ini kalau engine kan lebih ke arah produktif ya. Jadi kita harus menjadi player dalam hal ini. Ya. Oke. Ini adalah report industri halal pertama di Indonesia ya. Oke. Nah, ini Pak Rafiuddin, kolega kita. Kami beliau adalah direktur dari Dinar Standard, dan satu hal yang cukup objektif sebenarnya dari beliau ini sebagai pengamat internasional bahwa Indonesia itu punya hak jadi nomor satu. Minggu lalu setelah kita bahas bahwa Indonesia itu masih ya terbelakang lah ya dalam tanda petik ya, karena memang di samping karena startnya yang memang masih terbelakang atau lebih lambat dari Malaysia atau Uni Emirat Arab, tetapi dalam hal yang lainnya dari sisi regulasi dan juga prerequisite yang lain kita memang harus kita improve ya. Tapi kedepannya mau tidak mau ini berjalannya waktu ya, bahwa kita itu punya hak untuk jadi nomor satu. Kita punya keunggulan demografi yang kuat, kita punya juga Muslim halal awareness yang juga kuat, regulasinya juga semakin diperkuat ya. Kita sekarang sudah punya KNKS dan seterusnya. Dan ujungnya memang ini prediksi ke depan kita itu akan menjadi nomor satu. Dalam artian ini nggak tahu nih nomor satunya apakah hanya sebagai center kita jadi pasar saja atau juga kita sebagai player di sini sebagai produsen. Nah, ini akan ada implikasinya ke depan bagaimana
peranan kita dalam halal ekonomi, baik sebagai tuan rumah di negeri sendiri atau kita itu bisa sebagai produsen atau produser untuk negara-negara lain di dunia ya, terutama negara oki. Ya. Nah, sektor-sektornya ini kita sudah identifikasi ya. Ini terutama makanan halal, keuangan Islam ya, atau Islamic finance, fashion ya, wisata muslim, media dan rekreasi. Ini ternyata sangat potensial untuk bisa kita kita kembangkan ya. Anda bisa coba di-trace lagi laporan dari Gatra ini, atau nanti laporan ini akan jadi saya jadikan appendix dalam 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 kuliah ini ya, di LMS. Oke. Nah, ini Pak Sabta Nirwandar. Ya, kita tahu Malaysia itu sudah punya slogan pusat industri halal, ini Emirat sebagai ibu kota ekonomi Islam. Nah, tinggal kita nih tagline-nya seperti apa. Kalau KNKS sih bilangnya the center of global halal economy. Tapi kita ingin lebih dari sana ya, makanya kita menggunakan term the engine of global halal economy, engine ya. Oke. Kita harus maksimumkan semua potensinya ya, sehingga kita bisa menjadi player ya, perekonomian yang kuat ya. Sehingga, dan ini bukan hanya secara internasional ya, kita memenuhi produk halal, ini pun akan menambah, ini multiplier secara makro ya, ini kan menambah 127.000 pekerjaan baru. Setelah COVID ini pasti akan banyak PHK ya. Nah, sekarang adalah momentum sebenarnya. Kita restart ekonomi ulang. Nah, bagaimana peranan industri halal ini? Ya, semuanya restart ulang. Kita akan bisa berperan, bisa untuk secara ekonomi industri halal ini seperti apa nanti ke depannya. Oke, ini dalam report ya, bahwa ternyata peluang dari industri halal di Indonesia ini sangat besar ya, sangat besar, terutama dalam hal food ya, fashion, kosmetik, travel ya, atau tourism, dengan keuangan di sini. Nah, tiga bidang peluangnya adalah di sini konsumsi ya, ekspor, dan juga substitusi import. Kita kemarin sudah bahas ada peluang substitusi promosi ekspor dengan substitusi import ya. Nah, ini kalau ini kita tiga saja ini peluang ini kita bisa handling, maka ujungnya nanti akan menjadi potensi yang besar sekali dari sisi makroekonomi. Kita tahu bahwa sekarang kita dihadapkan secara makro ya, dihadapkan pada situasi di mana trade defisit kita negatif. Nah, ternyata ini sangat ya bisa jadi karena memang ekspor kita ke negara-negara oki dan seterusnya ini memang masih rendah. Ekspor kita hanya masih berupa barang-barang material atau barang setengah jadi, sehingga yang itu nilai tambahnya itu kan rendah, sehingga kita walaupun ekspor dari sisi kuantiti itu besar, tetapi yaitu bulky ya, sehingga nilai tambahnya masih rendah. Inilah yang menyebabkan kenapa di profil kemarin itu masih rendah sekali ya. Nah, kita report ternyata di sini belanja produk dan servis muslim ini di Indonesia itu ternyata ke food ya yang paling tinggi. Ya, sandang pangan ya, juga media juga tinggi. Ya, wisata halal, farmasi dan kosmetik. Jadi ini tiga hal ternyata ini jomplang sekali ya, food itu ternyata masih dominannya ini untuk tahun 2017 dan 2018 ya. Nah, di global Islam economy kita itu masih nomor 10 seperti bahas kemarin ya. Ini tahun 2000 ini masih 2018 atau 2017 ya. Nah, sekarang kita sudah mulai meningkat. Oke. Nah, salah satu aspek yang menjadi PR bersama adalah memang governance-nya. Dalam sisi aturan wajib
aturan jaminan produk halal itu masih masih belum tertata secara lebih baik ya. Sehingga inilah mungkin alasan dari pemerintah reorganisasi dari tadinya dari LPPOM ya sekarang sudah di bawah apa BP JPH ya badan pemeriksa badan apa ini BPJPH itu badan pemeriksa jaminan produk pengelola jaminan produk halal ya. Nah, ini ada BPJPH ini menurut undang-undang ini itu harus mengelola semenjak tahun kemarin 2019 yaitu bulan Oktober sampai 5 tahun ke depan ini harus mencertified ya banyak produk ya termasuk ke UMKM. Nah, tetapi ini masih challenging juga bagi kita ya. Oke. Nah, ini kebetulan ini kami ya diundang juga tahun lalu membahas Rensrap BPJPH ini ya. Karena memang challenge-nya adalah BPJPH ini perlu satu muatan, satu pengayaan di mana bahwa sertifikasi halal itu tidak hanya terkait bagaimana how to certify ya, tetapi apa dampak dari certification itu ya. Dampak dari certification adalah yang saya sebut tadi bahwa di samping kepuasan dan juga satisfaction dan juga confidence dari konsumen itu dari mana hak konsumen ini juga adalah mempunyai potensi yang besar sekali baik itu dari sisi promosi ekspor maupun at least lah substitusi import ya sehingga kita memberikan memberikan wawasan dan juga memberikan ya sharing knowledge lah dengan BPJPH itu untuk bahwa halal certification is just only uh, itu how to say this multiplier ya sebagai multiplier saja atau pengungkit untuk bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi ya baik untuk industri halal maupun untuk perindustrian secara keseluruhan ya. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa halal ekonomi itu dianggap sebagai sumber pertumbuhan baru ya. Nah, misalnya ya. Dan ini tidak hanya oleh Indonesia. Tidak hanya oleh kita negara-negara yang memang notabene berpenduduk muslim, tapi juga negara-negara yang lain ya yang notabene ini penduduk non muslim. Karena apa? Karena memang ada potensi yang besar sekali dari sisi ekspor ya. Misalnya ya, oke lah kalau Malaysia sudah mafhum ya kita mempunyai visi sebagai pusat industri halal dan keuangan syariah tahun 2020 berarti sekarang ya. Nah, tetapi yang amazing adalah misalnya dibahas kemarin ya Brazil ini pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah. Australia juga ini daging sapinya ya memasok ke Timur Tengah. Thailand punya visi the kitchen of the world ya. Bahkan ya salah satunya adalah halal kitchen of the world. Jadi dapur halal ya. Kita ekspor mentah ke Thailand atau Thailand olah lagi dan karena punya certification yang kuat ya proses-proses certification yang kuat yang legitimate sehingga bisa mengekspor ke negara-negara oke. Bahkan misalnya ini Tiongkok ya. Tiongkok ini ekspor baju muslim tertinggi ke Timur Tengah. Ini bayangkan ini 28 miliar dolar. Korea sekarang sudah menjadi mempunyai visi menjadi destinasi utama pariwisata halal. Jadi kita tidak susah lagi pergi ke Korea untuk bisa menemukan restoran halal di sana. Jadi semenjak turun dari bandara sampai ke hotel sampai ke tempat objek wisatanya, ya. Oke, ini adalah
bukan hanya visi negara muslim, tapi ini adalah bagi negara-negara yang lain adalah menjadi satu peluang yang besar. Ya, kita dengan baik mengidentifikasi faktor-faktor suksesnya apa. Yang pertama adalah tentu saja dukungan penuh pemerintah. Ada dicanangkan sebagai program nasional ya. Kita juga perlu badan khusus untuk koordinasi lintas otoritas ya. Juga kita harus fokus memanfaatkan keunggulan kompetitif. Ingat, bedakan keunggulan kompetitif dengan keunggulan komparatif ya. Kalau keunggulan kompetitif itu bukan hanya kita itu punya dari sisi jumlah, tapi juga dari sisi nilai, bisa meng-create value added ya. Nah, strategi nasional juga harus bisa mencakup reformasi struktural ya pemerintah dan bisa bagaimana merubah paradigma masyarakat. Ini kira-kira identifikasi dari FGD-FGD yang sering kita lakukan. Oke, nah masalahnya adalah kita lihat di sini ya posisi Indonesia ya. Kita itu betul merupakan big market. Kita sebut tadi the center ya. Jadi semua berjualan di sini, ya orang Indonesia mengkonsumsi di sini. Ya, betul market, kita punya pasar di sini. Tetapi ini bukan sebagai player. Kenapa? Nah, ini data dari posisi Indonesia di industri global, ya, halal global semakin menurun. Misalnya gini, di food kita itu tahun 2015 ini ya, rankingnya ini adalah nomor 1 untuk expenditure rank. Artinya expenditure itu apa? Negara yang paling banyak mengeluarkan ya atau berkonsumsi gitu ya. Di halal finance nomor 10, halal travel nomor 5 ya. Ini expenditure ini berarti sebagai demand ya. Sisi demand ini demand nomor 1. Dari sisi playernya kita itu hanya halal pharmacy dan kosmetik. Ini pun nomor 8 ya. Nomor 10. Ini berarti kan kita itu masih dalam tanda petik terbelakang ya, terbelakang dari sisi player ya. Kita masih juaranya di level konsumen di sini ya. Ini adalah satu isu yang besar. Bagaimana how to move from expenditure rank to player rank ya, ini itu ya. Bagaimana kita merubah dari posisi E ke posisi B ya. Dari sisi produsen menjadi dari sisi konsumen menjadi produsen. Oke. Itu ya. Nah, dalam report ini kita disebut bahwa food itu 190 miliar US dollars ini. Nah, ini sebesar 16% dari global share ya di OKI ini. Nah, tetapi di sini top 5 importers ya ini ada Indonesia nomor 4 ya, Saudi Arabia nomor 1 yang mungkin ini diekspor lagi ya, Malaysia nomor 2 dan seterusnya. Nah, tetapi di sini 5 sumber pasar ya ini bukan dari negara-negara Muslim ya, malah terlihat ini dari Brazil, dari India, dari Argentina, dari Rusia dan dari France. Ini kan cukup mencengangkan ya bahwa even ketika untuk negara-negara OKI pun ya, untuk negara-negara OKI pun kita itu sebenarnya net importer ya, bukan eksportir. Artinya kebutuhan negara-negara OKI ini justru dihasilkan bukan di antara negara OKI tetapi oleh negara-negara di luar non OKI ya. Ini kan cukup mencengangkan gitu. Berarti kan even ini masalahnya bukan hanya di Indonesia, berarti sesama negara OKI pun masih cukup challenging ya isu untuk global untuk food ini. Oke ya. Nah, kembali lagi ke isu pertama ya. Bagaimana caranya untuk bisa merubah atau pindah dari
zona E atau expenditure ke P ya. Nah, saya sebut tadi bahwa di berbagai report terlihat Indonesia memang sangat lemah hampir semua industri. Dan yang lebih menjadi concern adalah Indonesia itu juga tertinggal di industri yang memiliki comparative advantages, yaitu food, farmasi, dan ya kosmetik dan lain-lain. Ini kan lucu ya, sehingga apa sih sebenarnya? Kita itu bukan kekurangan memproduksi food ya, tetapi food ini yang kita hasilkan itu masih sifatnya comparative advantages ya, keunggulan komparatif saja. Nah, sehingga bagaimana cara meningkatkan nilai tambahnya? Nah, harus kita alihkan keunggulan komparatif ini menjadi competitive advantages ya, terutama di sektor-sektor food, farmasi, dan lain-lain. Berarti inilah Anda sebagai mahasiswa IPB ya, untuk bisa how to move ya, how to add the value ya from the agricultural sectors. Oke, isu yang kedua adalah bagaimana benchmarking terhadap World Halal Leader. Memang penting ya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana posisi atau tagging Indonesia. Disebut Center of the Halal Economy ya. Bagaimana kalau kita sebut, nah ini sebenarnya sejarah ya. Bagaimana kalau kita sebut Engine of the Halal Economy. Makanya Tempo kemarin melaporkan the Engine of Halal Economy ini isu-isu yang berkembang dalam diskusi yang kita dulu ya. Dan ternyata ya bahasa center ini sepertinya lebih progresif, bahasa engine ini adalah lebih progresif daripada yang sekedar center ya. Oke. Nah, ini adalah report dari Pak ini disertasi di IPB ya. Disebut bahwa even ketika di antara negara-negara ASEAN ya, terutama tiga negara ini ya, tetangga kita, Malaysia, Thailand, dan Malaysia, Thailand, Indonesia ya. Di sini bahwa peran Indonesia juga terkesan marginal. Kita itu hanya menyediakan bahan baku ke Malaysia. Ini bisa kita telusuri, ini ternyata riset membuktikan bahwa kenapa Malaysia menjadi lebih mengemuka di kita. Karena apa? Ternyata ini pembagiannya sangat miris ya. Ini Malaysia itu dibagi halal hub ya, atau produsen produk halal ya. Nah, Thailand juga Kitchen of the World, pusat acuan penelitian makanan halal. Kita tahu ada di Chulalongkorn di sana ada penelitian pusat riset ya, yang cucunya Kiai Ahmad Dahlan itu di sana ya, Pak Winai Dahlan ya. Nah, Indonesia ini disebutnya hanya penyedia bahan baku. Inilah betul ya yang kita bahas tadi. Kita itu masih comparative advantages ya. Coba kita di sini kita move ya, kita perkuat industrinya, perkuat perdagangannya, perkuat sertifikasinya ya, sehingga kita bisa tidak lagi hanya ekspor ke Malaysia, lalu Malaysia reekspor ke negara Oki atau ke Thailand, tapi kita bisa create value added di sana. Oke ya. Nah, ini kan marginalitas inilah yang menyebabkan nilai tambah tidak kita raih. Nah, bagaimana sintesa dari kedua isu tadi ya? Adalah bagaimana merubah comparative advantages menuju competitive advantages ya. Nah, di report itu sudah disebutkan a greater focus is needed in on sectors linked to the halal economy, notably food and beverage, pharmaceuticals product and apparel. Jadi dalam report itu sudah kita berikan pesan yang besar ya untuk memperkuat ini sektor food, sektor pharmaceuticals ya, apalagi sekarang isu COVID ini luar biasa ya. Switching sektor ya. Ternyata pharmaceutical ini akan menjadi leading sektor ke depannya. Nah, itulah urgensi kita itu harus mengembangkan agroindustri dan maritim. Oke.
Nah, mengapa agroindustri? Bisa kita baca. Definisi agroindustri itu apa? Definisi agroindustri adalah industri yang mengolah komoditas pertanian primer yang menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, ya. Ya, termasuk agroindustri ini adalah penanganan pasca panen, industri pengolahan makanan dan minuman, biofarmaka, bioenergi dan seterusnya. Ya, ini Pak menurut Pak Bustanul Arifin. Nah, agroindustri sebenarnya adalah lokomotif pertumbuhan ekonomi di masa kini dan juga di masa mendatang. Ya, karena apa? Ini alasannya bisa Anda baca. Ya, bahwa agroindustri itu adalah industri pengolahan yang mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Ya, sehingga pada akhirnya akan memperkuat daya saing produk agribisnis. Yang kedua, sudah kita bahas, akan meningkatkan nilai tambah. Instead of kita jual cabai, kenapa kita tidak kemas cabai itu menjadi saus, ya? Instead of kita jual singkong, kenapa kita tidak ubah ya, menjadi keripik singkong, dan seterusnya, ya. Nah, yang ketiga adalah alasan bahwa forward and backward linkage yang besar, berketerkaitan ke depan dan ke belakang itu luar biasa besar, ya. Karena apa? Agroindustri atau agribisnis ini menarik banyak sekali lapangan pekerjaan karena ini terkait sektor real, sehingga akan sangat strategis sekali untuk bisa menarik sektor-sektor yang lainnya, ya. Nah, yang keempat adalah bahwa agribisnis itu adalah basis bahan baku lokal. Jadi kita punya bahannya, ya, bahkan renewable, sehingga akan tidak tidak usah khawatir lagi dengan masalah ini produknya materialnya import, ya. Jadi kita tidak sangat berpengaruh daripada tidak 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 terpengaruh oleh exchange rate dan seterusnya, ya. Nah, agroindustri juga bisa mentransformasikan struktur ekonomi nasional dari pertanian ke industri dengan industri sebagai motor penggeraknya. Jadi kita bukan hanya bertani, tapi juga kita bagaimana meng-create value added dari pertanian itu. Nah, ini linkage-nya, ya. Linkage-nya. Agroindustri kalau kita kembangkan luar biasa linkage-nya, ya. Menciptakan rantai nilai, ya. Kemarin kita sudah bahas supply chain. Kalau agroindustrinya kuat, kita akan bisa create value added sana. Ya, semua, ya, menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan semua sektor itu bisa linkage ke agroindustri, ya. Dan ini bisa untuk substitusi import, ya, untuk pasar domestik. Tadinya kita import, ya, atau untuk promosi ekspor, ya. Untuk ada tadi kita sebut di negara-negara oki, negara-negara yang lain membutuhkan sekali produk-produk agroindustri, ya. Yang tadinya di tackle oleh Brazil, tackle oleh Australia, Belanda dan seterusnya, kita sekarang mulai tackle, ya. Dengan isu halal kita bisa create, ya, ekspor ke sana sehingga kita bisa meningkatkan value added-nya. Oke. Nah, ini penelitian Pak Dwi Purnomo. Ini alur kira-kira untuk mencapai ke sana itu harus ada identifikasi. Ini sebagai bahan bacaan Anda saja, ya, bahwa kita itu harus analisa strateginya seperti apa, ya. Harus ada dengan analisa SWOT dan HP ini sehingga kita bisa merumuskan prioritas strategi, ya, pengembangan agroindustri halal nasional di Indonesia. Anda baca penelitian ini sangat menarik dan ini bisa jadi kajian Anda juga, ya, untuk skripsi dan juga untuk kajian-kajian yang lain. Oke, nah menurut Pak Purnomo ini bahwa challenge-nya ini perlu untuk industri halal ini ternyata yang dominan adalah sistem sertifikasi halalnya, ya. Di samping memang potensinya yang belum kita garap, ya. Ketersediaan bahan bakunya juga banyak di sini, ya. Strength-nya, ya. Dan kemampuan lembaga sertifikasinya yang kuat, gitu, ya. Ini harus sebagai challenge-nya, ya. Jadi luar biasa. Ini kalau kita bisa tackle challenge ini, maka kita bisa perkuat agroindustri halal itu, ya. Ini kompetitifnya kita masih bawah di sini, ya.
masih di bawah ya, masih kalah dengan even Brunei, Singapura, bahkan apalagi Malaysia yang sudah di atas di sini. Mereka bisa apa opportunity itu bisa ditangkap ya, dan dengan kekuatan yang kuat itu ya, strength-nya ya, ini ada SWOT, ini Malaysia leading ya, kita masih lagi behind dari Malaysia dan Thailand ya. Oke. Nah ini dimatriskan antara challenge dan strategi ya. Ini di challenge, strategi, sehingga akan dihasilkan apa uh, uh, strategi-strategi ya. Ini di score strategi itu ya. Ini pakai analisa ANP dan SWOT ya. Kriterianya dari SWOT, lalu kita create ini skornya, kita hitung skornya untuk bisa diprioritaskan mana ya, yang strategi mana yang harus kita kedepankan ya. Baik di sini kriteria internal maupun kriteria eksternal. Oke. Nah, Anda bisa baca nanti reportnya ya. Ternyata di sini apa yang utama? Yang utama adalah kebijakan dan komitmen pemerintah. Memberikan insentif dan fasilitas. Ini yang sangat penting ya. Juga kekuatan jaringan kelembagaan, kemampuan advokasi ya. Terus apalagi di sini nilai tambah dan dampak ekonomi agroindustri halal ini sangat penting ya. Jadi ini penelitian ini mengkonfirmasi apa yang telah kita bahas di sebelumnya, bahwa ini adalah isu-isu yang harus dijadikan prioritas strategi untuk peningkatan agroindustri halal ya. Yang lainnya bisa Anda baca. Oke. Nah, isu yang lain adalah bagaimana meng-create ya, menciptakan supportive environment ya. Nah, kita itu penting ya. Penting sekarang bagaimana mengembangkan agroindustri itu, bagaimana meng-create entrepreneurship dari industri halal, bagaimana meng-create champion-champion untuk industri halal ya. Nah, beruntung Anda di IPB ya, di IPB kita punya misalnya inkubator bisnis ya. Misalnya di Teknopark ya, IPB atau BLST ya namanya, atau Halal Center IPB kita punya. Nanti kalau misalnya Anda berminat menjadi entrepreneur industri halal, silakan Anda bisa membuat bisnis modelnya ya, yang dimana halal itu terintegrate ke sana, lalu akan dibimbing ya, akan diinkubasi, dibimbing, sehingga kita bisa promote ya bisnis Anda itu menjadi suatu bisnis yang mempunyai nilai tambah ya ke depan, dan bisa menjawab tantangan-tantangan yang saya sebut tadi. Oke. Nah, inkubasi bisnis kita sebutkan nih di report ini bahwa IPB itu punya inkubasi bisnis yang bisa dijadikan acuan untuk Indonesia mengembangkan sistem agribisnisnya. Ya. Oke. Ini bisa kalian baca ya. Nah, isu yang kelima adalah halal champion ya. Ini perlu disinkronkan dengan program UMKM. Kita tahu bahwa bisnis kita itu kebanyakan adalah UMKM ya. Itu 99% pelaku bisnis adalah UMKM. Tadi ada kebijakan bagaimana mensertifikasi UMKM, ini besar sekali ya. Bagaimana UMKM bisa bersaing misalnya kalau misalnya disertifikasi, dan itu akan menjadi beban tambahan buat mereka. Nah, ini perlu bagaimana proses certification dan supervision untuk UMKM ini terintegrate ya. Nah, caranya apa? Caranya adalah bagaimana program Halal Champions ini ya untuk level UMKM ini bisa ya disinergikan dengan misalnya tadi ya inkubasi bisnis tadi ya, dimana kalau ada ide-ide bagus untuk bisnis ya, kita kan hidup di era disruptif ya, bahwa startup ini yang bisa saja mengalahkan industri-industri atau sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan konvensional ya yang kalah berinovasi. Yang kecil itu kan kadang-kadang bagus juga dari sisi inovasinya ya, dan gesit ya. Beda dengan industri besar ya. Atau perusahaan besar untuk level inovasi mungkin perlu berjenjang ya. Nah, kalau UMKM
ya. Apalagi UMKM-nya oleh mahasiswa ya. Ini cepat sekali berinovasi ya untuk menjawab tantangan tantangan zaman ya. Sekarang era misalnya ketika pandemi Covid ini ternyata adalah bisnis-bisnis yang sudah sudah berubah, sudah bisa menjawab di online kan gitu ya, adalah yang bertahan. Yang gagal, yang tidak terbiasa dengan sistem online, ya mereka akhirnya hanya mengadakan offline dan ketika ada physical distancing, social distancing sekarang akan terbengkalai. Beda hal misalnya dengan bisnis yang sudah terintegrasi ke dunia maya ya, ke dunia maya sehingga ini lebih resilient lagi ya. Nah, hal-hal seperti ini harus disinkronkan dengan bagaimana program-program halal champion ini. Nah, ini referensi yang bisa kalian baca ya. Ada dua hal ini nanti saya akan simpan di LMS. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi silahkan ditulis di komen ya atau juga nanti di forum di LMS. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.